Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nathan Brand Lesmana dengan NIM 1822332 dari kelas K02. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan hasil pengembangan dan integrasi microservice untuk tugas teknologi sistem terintegrasi. Dengan fokus utama yaitu membangun ekosistem marketplace yang otonom namun dapat terorganisasi dengan baik di atas infrastruktur STB. Langsung saja kita mulai dari tugas yang kedua terlebih dahulu mengenai penjelasan produk microservice. Nah, kita mulai dengan di sini ada pengembangan produk katalog microservice, di mana layanan ini dibangun menggunakan Node.js sebagai runtime utama. Untuk menjaga performa tetap ringan, di perangkat STB, saya juga mengimplementasikan server HTTP secara mandiri yang menggunakan modul bawaan Node.js tanpa framework yang berat. Layanan ini juga mengelola entitas produk yang mencakup informasi harga, kategori, deskripsi, dan yang terbaru yaitu field stock untuk mendukung simulator dari transaksi. Selanjutnya, saya juga menerapkan mekanisme persistensi data untuk penyimpanan data. Saya mengadopsi mekanisme JSON-based persistence, di mana data disimpan di dalam berkas produk.json. Nah, bisa lihat di sini juga ada filenya di atas di produk.json. Nah, di sini data yang disimpan ini ada beberapa, ada ID, title, price, description, kategori rating, dan lain-lainnya. Di mana strategi ini dipilih karena efisiensinya dalam operasi I/O pada perangkat keras dengan sumber daya terbatas. Nah, selain itu, setiap kali ada terjadi operasi tulis juga, sistem dapat secara otomatis melakukan pembaruan data pada berkas fisik untuk menjamin durabilitas dari data. Ya, di sini juga ada keterangan bahwa JSON bertindak sebagai referensi fisik dari entitas domain di sini. Nah, sekarang lanjut ke bagian kontainerisasi dan strategi deployment. Nah, layanan ini sepenuhnya dikontainerisasi menggunakan Docker, di mana ada penggunaan Docker Compose. Nah, di sini bisa lihat saya membuat file Docker Compose. Nah, Docker Compose ini memastikan bahwa lingkungan pengembangan dan produksi tetap konsisten. Dari sisi infrastruktur, layanan dapat berjalan pada port 3002 yang ditentukan di sini di dalam STB. Untuk mengekspos API ke jaringan publik juga, saya menggunakan Cloudflare Tunnel, di mana hal ini memungkinkan komunikasi yang aman antara Vercel dan STB tanpa perlu melakukan port forwarding, sehingga menghindari resiko pada router. Di sini saya juga sudah menyertakan langkah-langkah kita mendeploy layanan pada STB. Nah, pertama, oke, kita zoom sedikit. Bisa lihat hal yang pertama di sini kita install dulu Cloudflare. Nah, ketika sudah kita bisa ngecek versionnya dengan Cloudflare/version. Lalu kita menggunakan proxy command di sini dengan SSH dengan command ini, di mana uh, rootnya dengan SSH address yaitu STB-nya yaitu ssh.tokyotomai.my.id dengan subdomain yang sudah saya diberikan nanti, dan password harus memasukkan password dulu di sini sebelum dapat masuk. Nah, setelah bisa masuk, kita bisa lakukan git clone di sini. Lalu kita bisa make directory baru untuk mengakses compose dari Dockernya. Nah, sebenarnya ada kesalahan di sini. Seharusnya saya langsung bisa mengakses ke bagian USTST di sini. Tidak perlu membuat directory baru dulu atau root product service. Namun saya melakukan transfer file dari PowerShell yang lain yang saya lupa tambahkan ke sini. Anggap saja hal tersebut dapat dilakukan. Tapi untuk hal yang lebih cepat juga bisa langsung menggunakan git clone, dan di sini kita CD langsung ke USTST. Bisa lebih cepat. Nah, di sini kita tinggal buat build Docker filenya dengan Docker Compose up /d// build. Nah, nanti akan muncul di sini hasil dari Docker yang sudah kelihatan. Dan tinggal kita klik, kita jalankan komen Docker PS untuk melihat Docker-Docker yang sedang berjalan di sini. Dan nanti ada di sini ada product service, produk katalog yang membuktikan bahwa layanannya ini sudah berjalan. Nah, setelah penjelasan bagian dua ini kurang lebih, kita akan melakukan demo saja secara langsung untuk menguji keberjalanan layanan yang bisa melalui PowerShell. Nah, tapi sebelumnya pertama kita bisa buka dulu URL lainnya terlebih dahulu di sini. Saya sudah diberikan domain, subdomain dari STB yang ada dengan port yang ini yang sudah diekspos tadi pada Docker Compose. Nah, kita bisa langsung klik dulu layanannya. Bisa lihat di sini tulisannya produk service is ready. Jadi service-nya sudah berjalan. Nah, selanjutnya kita juga bisa menambahkan endpoint-nya di sini untuk melihat uh, lengkap dari produknya. Secara lengkapnya nanti bisa lihat pada README di GitHub. Dan kita bisa langsung misalnya menambahkan post dan delete. Nah, di sini kita akan menguji metode post dengan komen yang sudah saya siapkan. Di sini saya akan menambahkan barang dengan di sini contoh title test, price 10, created by-nya ID-nya 1 dan stoknya 5. Langsung saja kita paste. Oke, dan kita cek. Nah, di sini dibilang produk sudah berhasil dibuat dengan ID ini. Kita bisa refresh saja di sini. Nah, ya, di sini sudah terlihat bahwa sudah ditambahkan sehingga servisnya berhasil. Dan satu lagi kita akan delete dengan metode ini yang sudah saya siapkan. Saya dibuka PowerShell dan langsung copy paste saja. Nah, sudah tulisan produk delete. Kita bisa lihat saja. Nah, bisa lihat bahwa produknya sudah hilang di sini.
Jadi servisnya berhasil. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bagian 3, yaitu Integrated Service yang saya berikan nama Multi-Vendor Marketplace Console, di mana layanan ini bangun menggunakan Next.js dan bertindak sebagai agregator pusat yang mengorkestrasi dua layanan mikro independen. Layanan milik rekan saya dan layanan katalog milik saya. Nah, di sini, karena kebetulan front-end yang kami buat berbeda, jadi mungkin ada beberapa eh, perbedaan dari tampilan yang dijelaskan oleh saya dan teman saya, namun semuanya tetap sama. Eh, Pada intinya adalah bagian microservice dari e-commerce. Nah, salah satu tantangan teknis utama di sini adalah melakukan sinkronisasi data lintas domain. Di sini saya mengimplementasikan logika ownership binding pada lapisan API frontend, di mana sistem melakukan mapping antara atribut created by dengan produk ID ke produk atribut ID di entitas pengguna di sini. Nah, melalui fungsi get combine catalog, informasi profil penjual seperti nama lengkap dan email dapat disuntikan secara dinamis ke dalam katalog, sehingga meskipun data tersebut berasal dari backend yang berbeda, tetap bisa diintegrasikan. Nah, ini contohnya dengan teknik ini, sistem dapat menampilkan informasi profil seperti nama lengkap, email pada setiap kartu produk, meskipun informasi tersebut berasal dari basis data yang berbeda. Nah, di sini kebetulan teman saya menggunakan SQLite dan saya menggunakan JSON langsung. Nah, selanjutnya juga ada logika bisnis dan role-based access control. Di sini saya membuat layanan ini yang terintegrasi, bukan sekedar hanya menampilkan data, tapi juga memiliki aturan bisnis, sehingga ada RBAC yang mendeteksi status pengguna secara real time. Ada dua role di sini, ada pemilik dan ada administrator. Pemilik, jika penggunaan ID aktif cocok dengan identitas pembuat produk, maka sistem dapat mengaktifkan tombol hapus dan fitur restock. Nah, jadi untuk barang-barangnya sendiri dia bisa mengatur, tapi administrator bisa menggunakan ID khusus dari layanan rekan, sehingga sistem dapat mengaktifkan mode moderasi admin yang memberikan otoritas penuh untuk menghapus produk apapun untuk menjaga integritas dari marketplace. Dan terakhir ada guest, pemilik yang bukan siapa-siapa, kurang lebih punya misalnya barang orang lain, dia tidak akan bisa mengakses barang orang lain. Oke, terakhir, oh sebentar, sebelum kita demo, ada beberapa eh, tampilan di sini. Ada contoh landing page dari webnya, lalu ada inventory management dan profile management. Dan juga untuk deployment, kita menggunakan Vercel, sudah ada di sini. Dan sebelum itu juga ada contoh INV. Di sini adalah INV yang kita gunakan dalam lokal maupun dalam variabel yang ada di Vercel, sehingga layanan ini bisa mengakses dua-dua dari layanan kami. Di sini adalah layanan teman saya dan ada layanan saya di sini. Nah, langsung aja kita lanjut ke bagian demonya terakhir. Dari sini kita bisa buka. Nah, ini adalah contoh landing page dari aplikasinya. Nah, di sini sudah memanggil ada beberapa user yang bisa lihat dipanggil dari API dari teman saya. Bisa kita coba akses di bagian sini. Nah, ini adalah dari data dari API teman saya dan bisa lihat di sini usernya. Dan kita juga sudah memberikan role kurang lebih untuk mensimulasikan aplikasinya. Di sini ada sistem administrator dengan clearance admin sehingga dia memiliki full moderation privilege. Di sini dia bisa moderasi atau menghapus barang, bisa restock dan ada juga akun-akun biasa seperti ini contohnya dengan privilege biasa saja. Nah, di sini juga ada tiga uh, interface. Yang pertama ada marketplace di sini di mana kita bisa membeli menjual barang. Dan di sini ada inventaris saya, kita bisa menambahkan suatu produk khusus dan bisa melihat barang dagangan kita. Dan terakhir di sini untuk melihat directory apa aja dari akun-akun yang dimiliki di sini contohnya. Nah, kita misalkan saja dulu kita bisa membuat eh, suatu produk, misalnya contoh kita tambahkan sawit dengan harganya 100, satu aja, contoh, dengan stok barangnya 50, kategori makanan, chips isi sawit. Oke, kita tambahkan. Nah, bisa lihat di sini ditambahkan ke dalam barang dagangan saya di sini ada sawit dan di sini ada sawit juga. Nah, ketika kita sebagai Joko, kita bisa menambahkan contoh restock di sini bisa ditambahkan, ada stok berasal diperbarui dan bisa dihapus juga nanti. Tapi kita menghapus jangan dengan Joko. Nah, contohnya di sini kita menggunakan akun lain yaitu Siti Aminah. Nah, di sini kita bisa contoh membeli. Membeli akan mengurangi barangnya dengan satu. Jadi stoknya 54. Sedangkan kita memiliki satu. Bisa beli lagi juga dari sini contohnya seperti ini. Dan terakhir, di sini pada bagian administrator kita juga bisa melakukan moderasi yaitu dengan menghapus data dari sawit. Jadi kurang lebih sudah terhapus juga di sini. Barangnya Siti juga sudah terhapus karena tadi sudah dihapus oleh administrator. Nah, jadi seperti itu kurang lebih demo dari layanan ini yang mengintegrasikan microservice dari yang saya buat, yaitu product management, dengan yang teman saya buat, yaitu user management. Sebagai kesimpulan, proyek ini mendemonstrasikan bagaimana dua layanan mikro yang berjalan di infrastruktur yang terdistribusi dapat diintegrasikan menjadi satu solusi bisnis yang utuh. Seluruh kode sumber dapat tersedia di repository GitHub saya dan aplikasi frontend yang sudah berhasil di deploy di Vercel. Nah, kurang lebih seperti itu untuk demo kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.